Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Di mana-mana saya, kalau selesai sholat, kalau saya jadi imam, pasti saya berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengundang pintu-pintu langit terbuka. Setelah itu baru saya pimpin doa. Ini sekarang banyak orang habis sholat, salam, pulang. Lah macam ayam enggak berdoa. Doa, angkatkan tanganmu. Kamu kenapa enggak mau berdoa? Beda doa saya dengan doa imam Pak Ustadz. Kenapa? Dia minta hujan, saya enggak. Kenapa gitu? Dia imam kebetulan nanam sawit, maka minta hujan. Makmumnya jual es krim. Tentu kita sebagai imam doanya yang umum-umum saja. Yang umum. Doa yang umum. Saya kalau mimpin doa enggak panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam keyakinan, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizki, ilmu nambah, bukan istri. Wa barakatan fil rizki, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dapatkan ringan waktu sakratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihisab. Rabbana atina, selesai. Karena saya pernah juga ada acara, kebetulan yang baca doa diundang dari Jakarta. Saya lihat setengah jam dia berdoa. Pertama jamaah semangat semua, lama-lama turun ke bawah. Udahlah Pak Imam, udah gak tahan lagi. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, gini Nabi kalau doa. Ini ada orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau berdoa tangannya di paha itu artinya terserah Allah mau ngasih enggak pun enggak apa-apa lah. Ya enggak bisa gitu. Kita doa itu harus yakin, dan doa enggak boleh dikapling. Ini ada orang doa kapling. Orang Arab jahiliyah, orang Arab Quraisy, orang Arab waktu itu di zaman Nabi, dia doanya Arab Badui ini. Dia doa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Enggak bisa. Makanya jangan berdoa ya Allah rahmatilah kami, hanya komisi kami dan partai kami saja. Enggak bisa. Walaupun kita berbeda, tapi kita minta menebarkan segala doa. Bahkan ikan-ikan memintakan ampun. Hattal hutu fil bahri, ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun pada orang yang mengajak kebaikan. Wal namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang memintakan ampun kepada orang yang berbuat baik. Maka siapapun kita menebarkan kebaikan, mintakan doa, apapun doanya, mintakan kepada Allah. Hanya saja kalau bisa doa itu yang difahami. Saya tidak mengatakan yang nggak paham bahasa Arab, ya silakan doa. Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia, iya. Tapi Ustaz lama di Arab, kadang-kadang pakai bahasa Arab juga. Lama Ustaz di Arab. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Tapi itu tidak untuk dibanggakan. Karena ada juga orang, saya ini 6 tahun di Arab. Datang jamaah, onta lebih lama lagi Ustaz. Kita di sana itu belajar bahasanya, difahami maknanya, supaya kalau baca Quran ngerti. Tapi yang belum paham baca Quran bukan berarti nggak ada pahalanya. Ustaz, saya baca Quran, katanya kalau nggak paham nggak ada pahalanya. Loh, dengar aja dapat pahala. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala. Kamu baca Quran? Iya, tapi saya nggak tahu artinya Pak Ustaz. Dengar aja dapat pahala, apalagi membaca. Oh kalau gitu saya berhenti baca lah, dengar aja kalau gitu. Itu mundur. Artinya ada prosesnya. Pertama dengar, setelah itu baca, habis itu pahami maknanya. Yang selama ini yasinan, merubah. Hari ini kita yasin, tapi kita pahami artinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma, hari ini, nakhtimu, kami kunci, afwahihim, mulut mereka. Hari ini kami kunci mulut mereka. Surat Yasin itu. Kenapa mulut dikunci waktu itu? Karena mulut inilah yang paling pandai bersilat lidah.
Benarkah ini rekaman suara Anda? Sebentar Pak Akib. Benarkah ini rekaman suara Anda? Seperti suara saya, tapi nampaknya ada yang meniru. Rekaman CCTV ditampilkan di layar. Ini gambar Anda, video Anda. Memang betul Pak Akib. Kalau begitu Anda bersalah. Saya korban konspirasi politik. Lidah pandai. Tapi saatnya nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Siapa yang akan menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Itulah maka disuruh baca Yasin. Baca Yasin saat orang meninggal dunia enggak salah, tapi pahami maknanya. Baca Yasin saat pindah rumah baru enggak salah, tapi pahami maknanya. Hari ini masih baca Yasin, silakan. Seumur hidup baca Yasin masalah. Memangnya Allah enggak menurunkan surat yang lain? Apalagi kalau bacanya cepat-cepat, ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan Allah banyak, kita ambil pelajaran. Setelah itu berdoa. Wa kana Anas ibnu Malik, Anas bin Malik, idza khatamal Quran, kalau dia sudah menghatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anaknya, dikumpulkannya istrinya bersama keluarga. Wada'a, dan dia berdoa. Itulah dalil doa bersama-sama. Maka silakan doa bersama. Saya Pak Ustadz nggak mau doa bersama. Nanti setelah doa bersama kamu doa sendirian lagi. Karena antara doa kamu dengan doa saya kan beda. Kalau saya doanya minta anak soleh karena sudah menikah. Kalau kamu doanya kan minta istri. Mudah-mudahan yang belum menikah dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang sudah nikah. Amin. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, doa itu mesti disuarakan atau enggak? Ya doa disuarakan. Yang satu enggak mau. Untuk apa kita bersuara berdoa? Kan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah enggak perlu engkau dengarkan. Tidak perlu kau perdengarkan suaramu. Allah bukan tuli, Allah bukan peka. Lalu doa kuat itu untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Untuk menanamkan keyakinan pada dirimu. Itu fungsi doa. Ini banyak yang berdoa saya lihat mulutnya diam aja. Tak apa yang dimintakan. Ya Allah, sebenarnya banyak yang ku mintakan padamu. Tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ya mintakan. Untuk mensugestikan dalam diri kita. Membangkitkan semangat kita. Tapi jangan terlalu detail. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah. Panjangnya 25 kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Ketua MPR. Sebelah kiri DPR. Depan jalan raya harga masih nego. Jangan terlalu detail. Dan khusus untuk ibu-ibu, kalau doa itu bersifat pribadi, apalagi doanya di masjid, jangan kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah, ya Allah, suamiku sering keluar kota, apalagi musim reses, aku khawatir dia punya simpanan. Kata kawan, sama siapa? Nah, sebab itu gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada yang nanya, ente doa apa? Mau tahu aja. Orang yang tidak mau berdoa, sombong, angkuh. Nabi Muhammad SAW yang dijamin Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad, apa yang kau mau akan kuberi. Tapi dia tetap berdoa. Ini orang tidak mau berdoa, sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu angkuh. Ente enggak berdoa? Enggak Pak Ustaz. Kenapa enggak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan, ngapain nambah yang baru? Astagfirullahaladzim. Aku tidak tahu doaku diterima atau tidak, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena aku yakin doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong. Kalau berhasil kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau kita gagal kita tidak akan stres, depresi, stroke, mati. Kenapa? Karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan. Selalu bersandar kepada Allah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai. Bersujud bersimpuh kau rendah di tanah. Kau sedang down, jatuh. Maka kau naik ke atas, tegakkan kepalamu, angkat tanganmu. Allahu Akbar.
Tidak ada kecuali dua. Karena sampai masanya kita akan tu'izzu man tasha, naik ke atas, wa tudhillu man tasha, jauh ke bawah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai di tengah malam. Kenapa mesti ke lantai Pak Ustadz? Bentuk menempelkan kening ke lantai, menunjukkan ke hadapan Allah, aku hina, aku rendah, aku tidak ada apa-apa. Ini yang berani megang kening saya ini cuma 2 orang. Satu anak saya, kedua tukang pangkas. Itu cuma yang berani. Oh, ada satu lagi. Kemarin waktu mau buat paspor, tukang pas foto. Kanan Pak, kiri dikit. Kurang ke belakang, lama-lama ke depan dia. Tapi ketika sholat, kau tempelkan kening ini ke lantai. 7 ujung, 7 anggota sujud mesti menempel. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Mentang-mentang kau pejabat negara, mentang-mentang kau pimpinan, kau tidak mau menempelkan kening. Allahu Akbar, ditempelkan ke tiang. Tidak sah sujudmu. Kalau sujudmu tidak sah, maka tidak sah solatmu. Kalau solatmu tidak sah, maka agamamu yang kau yakini Islam tidak diterima di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ini menampilkan tentang, dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh, ud'u rabbakum tadarruan, rendahkan hatimu, rayu dia meminta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Sebelum kau mati kau katakan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini seberapa masjid ada saya dengar bentak-bentak. Maut. Maut. Ini kok bentak-bentak. Bayangkan kita bawa proposal ke bapak-bapak yang mulia. Pak, kami semen, kerikil, batu bata. Tentu dia panggil security, Pak, tangkap, ini gila nih. Tentu kita rayu, kami mohon ada bantuan 5 sak semen. Kalau tidak ada 2 kotak keramik. Kalau enggak ada kerikil 1 truk. Kalau enggak ada parah kali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saya cukup cemas malam ini berada di hadapan orang-orang yang dipilih oleh rakyat, putra-putra terbaik bangsa, di hadapan mereka di tengah malam disampaikan ceramah. Sanggup tak saya ceramah depan mereka 75 menit. Akhirnya masa-masa sulit itu berlalu juga. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun MPR. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa insya Allah. Kenapa Ustaz minta rahmat? Alasan saya rahmat 2. Pertama, karena di pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah dan hadis Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tak masuk surga karena amalmu, bukan karena etos kerjamu. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita bersama. Tapi ingat, orang yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak menurunkan rahmat. Kita mintakan turun rahmat itu ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Bertawassul dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Wa ala hadzal baladil azim
kepada negeri yang agung dan mulia ini ya Allah. Allahumma ja'al baladan aminan mutmainnan, jadikan negeri ini negeri yang aman, tentram. Ya'tiha rizquha min kulli makan, terbuka pintu rezeki dari berbagai penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah untuk kesejahteraan rakyat bangsa umat kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu, kalau rezeki kami sulit, mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau sulit, kalau jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kebaikan kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untuk kami bawa bekal menghadapmu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam kebenaran ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan tunjukkan kami kekuatan, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu salah, tunjukkan pada kami yang salah itu keliru, hitam itu bengkok, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma aslih syababana, anak-anak muda kami, luruskan akidah, keyakinan, kebenaran bagi mereka sehingga tampak mana yang hak yang batil ya Allah. Allahumma la tada'alana zamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa. Wala dainan illa qadaitah, lunaskan hutang, segala hutang piutang kami dengan semangat bekerja sehingga kami bisa menjadi orang yang terlepas dari riba. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis ingin berumah tangga, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi anak-anak yang penghafal Quran sehingga ketika kami mati mereka yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Allahumma ja'alna ruhama fima bainana, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang di antara kami. Allahumma ja'alna rahmatan lil alamin, jadikan kami menjadi orang-orang yang menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan menjadi laknat dan duka cita nestapa bagi makhluk hamba-hambamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.